Dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang bapak pekerja menebang pohon. Memang dia buruh di situ dengan peralatan-peralatan yang agak modern dalam arti ini. Jadi dia bekerja dan rupanya entah kenapa hari itu memang hari yang sangat sial untuk dia. Pertama, traktor yang selalu dia gunakan mengangkat kayu dan seterusnya itu bannya pecah. Dan lama dia menggantinya karena lumpur dan seterusnya. Oke, setelah berhasil dia maju, kemudian dia mulai dengan senso menggergaji pohon pinus yang memang seharusnya dipotong-potong begitu. Dan kemudian baru 2 kali dipakainya, gergajinya patah. Wah, betul-betul dia kecewa. Untuk menggantinya itu habis lagi waktu dan tinggal beberapa jam untuk memotong beberapa kayu saja. Dan akhirnya bosnya datang, "Kau salah." Dan pas mau pulang sore-sore, dia mau menghidupkan mobilnya, mobilnya pun mogok. Semua, hari apa ini? Sial kali gitu. Tapi bosnya mengerti, "Ayolah, saya antar pulang." Pulanglah mereka ke rumah dan di jalan memang betul si bapak ini mengeluh terus. Entah apa yang terjadi, banyak kali lah yang sampai akhirnya dekat rumahnya. Si bapak itu mengatakan, "Berhenti dulu, ada pohon pinus yang besar di situ." Dan dia pergi ke pohon pinus itu dan kemudian dia membuat tanda salib di pinus itu. Dan dia membuat tanda salib untuk dirinya. Dan kemudian semua berubah. Dia bawa bosnya memperkenalkan diri kepada keluarga dan sedikit pun tidak ada lagi keluhan dan muka yang masam. Semuanya jadi ceria, bertukar dalam diri bapak itu. Dan dia menyapa anak-anaknya dan semua sangat tak ada lagi beban yang tadi satu hari ini. Sehingga besoknya bosnya bertanya, "Kok bisa kau berubah begitu?" Nah, itu diterangkannya memang. Itulah, kita diajari sebagai orang Kristen, salib tetapnya ada. Saya sudah memanggul salibku satu hari itu, tapi salibku itu jangan lagi kubawa ke tengah-tengah keluarga. Nanti jadi semua stres. Dan saya serahkan kepada Tuhan, itulah pohon salib saya berikan namanya. Setiap kali saya pulang, kalau banyak persoalan-persoalan, selalu saya letakkan di pohon dengan salib ini katanya. Wah, hebat juga sistem, ya. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, Yesus sebenarnya sebelumnya ini sudah dalam Injil Lukas ya sudah diterangkan bahwa Mesias harus menderita. Dan terakhir juga ketika Petrus ditanya atau rasul-rasulnya ditanya siapakah Mesias itu, dan kemudian Yesus menerangkan bahwa anak Allah Mesias itu harus dihukum mati dan seterusnya, sampai Petrus pun keberatan, rasul lain pun keberatan. Mereka tidak siap untuk mendengar bahwa Mesias yang mereka inginkan membawa kehebatan harus menerima sengsara. Dan hari ini dalam Lukas yang sangat pendek ya, ayat 44-45 ini Yesus mengatakan, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Itu dikatakan. Tapi mereka tidak mengerti perkataan ini sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Artinya yang tadi dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, arti perkataan ini tersembunyi bagi mereka. Bagi manusia. Bukan hanya bagi para rasul, memang bagi manusia. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang dalam arti memanggul salib dan seterusnya, arti salib itu untuk pengikut Yesus ya rupanya sudah identik
pengikut Yesus harus memanggul salib. Tiap hari pula, bukan hanya sekali-sekali. Tapi seakan-akan memanggul salib itu adalah tanda kita sebagai pengikut Kristus. Kalau di dalam para rasul itu, untuk para rasul, salib itu diperluas lagi artinya ya. Dalam Yakobus dan Yohanes yang meminta, ibunya meminta ya supaya di sebelah kanan sebelah kiri. Justru Yesus mengatakan salib itu rupanya juga berarti piala. Bisakah kalian minum piala? Salib piala adalah merupakan arti yang luas dalam penderitaan. Dan salib memang adalah pengikut sertaan. Penderitaan adalah pengikut sertaan kita dalam sengsara Yesus. Dikatakan apa itu makna salib? Tanpa salib sebenarnya orang belum bisa membuktikan diri mempunyai iman. Sama itu dengan anak orang kaya, apalagi orang-orang Batak, kalau kaya ya sering sekali hanya satu generasi. Ayahnya kaya dan banyak hartanya, anaknya jarang berhasil. Jadi inilah, karena memang dimanja, tidak pernah dibuat memikul salib, dari kecil dimanjakan dan akhirnya tak bisa dia hidup. Jatuh akhirnya ke dalam entah ganja, morfin dan seterusnya. Karena orang yang tidak berani memanggul salib takkan pernah itu menjadi dewasa. Tak pernah. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut memberikan salib kepada anak-anak kita. Bukan untuk mematikan, tapi memang kalau ada tugas kasih dan awasi, itulah membuat dia menjadi dewasa. Sekolah yang tak pernah memberikan tugas di rumah, itu membuat anaknya menjadi bodoh. Itulah salib. Dan dalam salib memang kita sering dikecewakan. Dengan salib disitulah sering kita dihantam. Dan kadang-kadang kita sulit bertahan. Tapi pada hari ini justru itu rupanya yang ingin ditekankan oleh Yesus. Pikullah salibmu. Pasti kau mendapat kekecewaan, tapi pasti juga kau mungkin akan ditolak, mungkin ketakutan, semua. Ya, tetapi saya sudah memikul salib dan saya, kata Tuhan, akan menolong kamu. Ketika kita memanggul salib dalam nama Tuhan, salib itu menjadi ringan adanya. Tadi si bapak itu betul-betul satu hari suntuk, musim dingin lagi. Dia sangat suntuk dan penuh dengan salib. Tetapi ketika dia sampai dekat rumahnya, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan rupanya melepaskan dia dari beban itu dan dia penuh kegembiraan. Besoknya dia katakan, kesulitan-kesulitan yang kemarin itu akhirnya tidak sesulit yang selalu saya keluhkan. Justru rupanya Tuhan membantu kita dalam memikul salib itu. Amin.